Yang indah ini di sore hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama berkumpul. Kami bersyukur kami boleh ibadah hadir dengan tatap muka ya Bapa. Ya Tuhan berkati, dan pada saat ini kami mau merenungkan firman-Mu ya Tuhan sebagai hamba, sehingga boleh menyampaikan dan memberikan penjelasan yang baik pada jemaat, sehingga hamba dan jemaat juga diberkati oleh firman kami bersampaikan oleh hamba Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berserahkan waktu ini menjalankan kuasa-Mu, kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, bersyukur ya pada kesempatan ini kita sudah diberikan izin untuk bisa melakukan ibadah secara tatap muka. Meskipun jumlahnya yang hadir hampir sama seperti ibadah online ya, ada beberapa yang datang. Tapi itu tidak mengurangi rasa jiwa kita untuk kita boleh bersama-sama beribadah. Bapak Ibu Saudara, adalah salah satu istilah yang pernah dikatakan oleh pendiri bangsa kita, itu istilahnya adalah jas merah ya. Banyak orang mengatakan jas merah itu singkatan dari akronim dari jangan sekali-kali melupakan sejarah. Orang Indonesia atau bangsa Indonesia diingatkan untuk tetap mengingat sejarah yang sudah dilalui oleh bangsa ini. Saya kurang tahu apakah di sini ada pelaku sejarah selama sebelum kemerdekaan. Pak Ratno sudah dipanggil Tuhan ya, ada salah satu. Mungkin ada jemaat kita yang menjadi pelaku sejarah bagaimana Indonesia bisa merdeka. Nah, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah, kita sebagai orang percaya, kita juga memiliki sejarah yang panjang. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia untuk melakukan tugasnya, melakukan misinya, untuk menyelamatkan umat manusia. Ketika Tuhan Yesus sudah disalib, bangkit pada hari yang ketiga, kemudian naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan amanat agungnya kepada murid-murid. Dan ketika pada hari Pentakosta, ketika Petrus sedang berkhotbah, ada 3.000 orang yang percaya. Di situ dimulai suatu gereja, dinamakan gereja sampai saat ini. Jemaat yang mula-mula. Meskipun di sepanjang sejarah gereja ada juga sejarah-sejarah yang istilahnya itu negatifnya. Ada beberapa sejarah yang kurang pas. Perang salib, bagaimana orang Kristen yang seharusnya dikenal dengan kasihnya, tetapi ikut perang, memperebutkan tanah suci Israel. Banyak orang yang meninggal. Kemudian bagaimana sejarah kekelaman di masa kekelaman terkait dengan gereja saudara kita. Ada banyak sekali sejarah yang kalau kita ingat, ada sejarah buruk dan ada sejarah yang baik. Tetapi pada saat ini kita mau belajar bagaimana kehidupan jemaat Kristus dari sejarah gereja mula-mula, yaitu yang berasal dari Kisah Rasul 2 ayat 42 sampai dengan 47. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara, Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai dengan 47. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing.
Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Saudara, kita mau belajar bagaimana cara hidup atau kehidupan jemaat Kristus mula-mula. Kita sebagai orang percaya yang hidup di tahun 2000-an ini, kita harus melihat kembali bagaimana jemaat mula-mula itu hidup. Setidaknya ada 3 Bapak Ibu Saudara cara hidup atau kehidupan jemaat Kristus yang bisa kita contoh. Yang pertama, jemaat Kristus mula-mula mereka hidup dalam persekutuan. Kita bisa lihat di pasal di ayat 42 sampai 43 dikatakan demikian. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi, Bapak Saudara, jemaat mula-mula ketika hari Pentakosta, ketika Petrus berkhotbah, banyak orang yang bertobat. Dikatakan di ayat 41 itu, orang-orang yang menerima perkataannya itu, perkataan Petrus, memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Itu belum termasuk para murid nih. Dan kok ditambahkan dengan para murid Yesus yang sudah ada sebelumnya, selain 12 rasul mungkin lebih dari 3.000 jiwa. Dan setelah itu apa yang dikatakan? Mereka hidup dalam persekutuan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan persekutuan. Artinya apa? Mereka giat untuk beribadah, untuk berfellowship dengan sesama orang percaya. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa selama hampir 2 tahun ini kita dibatasi untuk ibadah oleh karena wabah COVID-19. Kita harus ibadah dari rumah masing-masing. Kita harus ibadah online. Awal mula mungkin merasa aneh kita harus ibadah online, tapi lama-kelamaan kalau saya lihat malah jadi keterusan. Pengennya ibadah online dari rumah aja, apalagi sudah masuk musim hujan. Pas mau ke gereja hujan, aduh, udah ibadah online aja ya. Coba ibadah online-nya masih ada, kenapa harus ibadah offline? Mungkin orang akan berpikir demikian, Bapak Ibu Saudara. Karena sudah enak ya. Saya nonton YouTube, saya nonton Facebook, dari rumah ibadah. Tetapi saya mau ajak Ibu Saudara, kita harus tetap bertekun dalam persekutuan. Kalau memang keadaannya tidak memungkinkan untuk kita bisa berkumpul bersama-sama bersekutu dengan tatap muka, ya ibadah online kita harus gunakan sebaik mungkin untuk kita bertekun dalam persekutuan. Tetapi ketika sudah ada kesempatan untuk kita bisa hadir beribadah bersama-sama bertatap muka seperti ini, jadi itu kita gunakan sebaik mungkin juga. Bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun kondisinya, cuacanya. Karena kita harus mencontoh jemaat yang mula-mula. Mereka bertekun dalam persekutuan. Dikatakan juga di ayat 42b, mereka berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka tekun berdoa, memecahkan roti. Ada perjamuan kasih yang mereka lakukan di setiap persekutuan mereka. Inilah yang harus kita contoh. Kita mau kembali, harapan kita COVID ini dari PPKM level 2 bisa sampai level 1, bahkan tidak ada level-level lagi. Karena ini bukan makanan ya, yang punya level ada 1, 2, 3, 4. Kita berharap COVID ini bisa berlalu, pandemi bisa jadi endemi, dan kita bisa beribadah secara normal lagi. Bisa kumpul-kumpul makan, bisa saling menguatkan satu sama lain. Meskipun di dalam pandemi juga bisa, tetapi kita berharap itu yang terjadi. Oleh karena itu, saudara, mari kita semua tetap giat atau semakin giat dalam persekutuan. Baik apapun keadaannya, kita harus hidup dalam persekutuan.
Hidup dalam persekutuan bukan hanya harus datang ke gereja, tetapi dimulai dari keluarga. Dimulai dari diri sendiri. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Kalau saya, karena saya masih bujang, belum punya keluarga, nggak mungkin saya mengadakan persekutuan keluarga. Karena saya masih sendiri, ngekos ya. Jadi ya saya harus berada sendiri, saat teduh sendiri. Tapi kalau bapak ibu yang sudah punya keluarga, mulailah persekutuan keluarga dengan suami istri, anak-anak, kalau ada cucu dengan cucu juga, untuk membangun kehidupan dalam persekutuan seperti jemaat mula-mula. Itu yang pertama, Bapak Saudara. Yang kedua, kehidupan jemaat Kristus yang kedua yang bisa kita contoh adalah kehidupan dalam persatuan. Kita bisa lihat di ayat 44 sampai dengan 46. Dikatakan di sana 44a, jemaat mula-mula mereka tetap bersatu. Ya. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Mereka jumlahnya banyak, 3.000-an lebih. Mereka berasal dari daerah yang berbeda-beda. Karena ketika hari Pentakosta, banyak orang yang datang, orang Yahudi yang sudah tersebar di seluruh dunia itu, mereka datang. Dan mereka sudah punya budaya dan kehidupan masing-masing. Tetapi mereka tetap bersatu, saudara. Kita di Gereja Baptis Indonesia Anugerah juga terdiri dari beragam jenis, ras, dan golongannya. Ada orang Batak, ada orang Jawa, ada orang Ambon, masih ada nggak ya? Ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari Jogja. Meskipun sama-sama Jawa, punya latar belakang yang berbeda. Jawa Timur biasanya kalau ngomong itu Jawanya itu agak Jawa kasar ya maksudnya ya. Agak orang Jawa Timur itu to the point. Orang Batak yang keras. Kalau A ya A, kalau B ya B. Orang Solo yang lemah lembut, punya kepribadian masing-masing, disatukan di dalam apa? Di dalam Kristus, persatuan di dalam Kristus, saudara. Dikatakan juga bahwa mereka bersatu dalam apa? Mereka dikatakan segala punyaan mereka adalah punyaan bersama, karena mereka merasa bahwa mereka satu anggota, sehingga mereka berpikir, ya apa yang saya punya ya ini punya bersama. Jemaat pada masa itu, ya saya nggak berkata bahwa sekarang demikian ya. Motornya Mas Ai punya saya juga, atau mobilnya Pak Sardono punya saya juga, bukan seperti itu. Tapi di sini dikatakan mereka saling berbagi, mereka saling memperhatikan satu sama lain. Dikatakan di sini di ayat 45 dikatakan bahwa dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi mereka bersatu, mereka saling memperhatikan. Kalau ada yang kekurangan, yang berkelebihan membantu. Bukankah itu seharusnya jemaat Kristus? Sebagaimana kita adalah anggota tubuh Kristus, kita punya peran dan bagian masing-masing. Tetapi anggota tubuh Kristus itu tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Sama halnya tubuh kita. Tidak bisa ini tangan jalan sendiri. Tidak bisa ini kaki jalan sendiri tapi badannya ditinggal. Tidak bisa ini mata melihat sendiri terus jalan, terus yang lainnya ditinggal. Satu sama lain saling membutuhkan dan saling mendukung. Di pasal 46 dikatakan juga ada kebersamaan yang erat. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ada kebersamaan yang erat, Bapak Saudara. Meskipun kita berbeda-beda, tapi dalam Kristus kita adalah anggota tubuh Kristus. Dan Kristus adalah kepalanya.
Katakan Rasul Paulus di Korintus nih, terkait dengan pekerjaan di jemaat, bahwa kita itu satu tubuh Kristus. Tidak ada yang lebih penting karena kita sama-sama anggota. Contoh, kalau Bapak Ibu makan, apakah cuma mulut aja yang digunakan? Tidak. Semua tubuh pasti gerak ya, mulai dari ngambil piring pakai kaki, gak mungkin tangan jalan sendiri, ambil piring. Gak mungkin mulut langsung ambil piring terus ambil nasi, ambil lauk dan sebagainya. Tapi ada kebersamaan, saling menolong, membantu. Kaki berjalan, tangan ambil piring, tangan satunya centong nasi, ambil lauk, kemudian duduk meja, tangan kanan nyuapin, terus gigi ngunyah, mulut nelan, terus perut yang kenyang. Ada kesatuan, ada kebersamaan, saling menolong. Demikian juga kita, Bapak Saudara. Ya, saya bersyukur gereja ini punya hati untuk saling mengasihi dan saling menolong. Beberapa kali kita mengadakan membagi sembako sebelum pandemi sudah dilakukan, dan selama pandemi juga masih tetap dilakukan. Kita bersyukur. Kita sebagai jemaat Kristus memang sudah seharusnya demikian. Kita memang memiliki fungsi dan kewajiban masing-masing, tapi kita juga tetap saling memperhatikan dan saling membantu sesama jemaat. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita satu di dalam tubuh Kristus, sehingga kita perlu mewaspadai adanya perpecahan-perpecahan di dalam jemaat, oleh karena si iblis atau roh jahat itu tidak ingin bahwa tubuh Kristus itu bersatu. Tapi roh jahat itu ingin bahwa tubuh Kristus itu tercerai-berai. Tapi kita sebagai orang percaya, kita tahu kita harus memiliki persatuan di dalam jemaat. Sehingga apa yang kita lakukan, pelayanan yang kita lakukan itu bisa memuliakan nama Tuhan. Itu yang kedua, Bapak Saudara. Pertama, hidup dalam persekutuan. Kedua, hidup dalam persatuan. Yang terakhir adalah kehidupan jemaat Kristus yang mula-mula yang bisa kita contoh adalah mereka hidup memberi pertumbuhan. Pertumbuhan di sini artinya pertumbuhan secara kuantitas. Kita perhatikan di ayat 47. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi apa? Mereka selalu memuliakan Allah. Awalnya mereka hidup dalam persekutuan, mereka hidup dalam persatuan. Kemudian apa? Mereka disenangi banyak orang. Karena mereka hidup dalam persekutuan, karena mereka hidup dalam persatuan, banyak orang yang melihat kehidupan mereka. Mereka kok orang percaya kok saling membantu ya. Ada satu kesusahan, yang lain bantu. Ada yang satu kesusahan dibantu lagi. Akhirnya apa? Jemaat mula-mula disenangi oleh banyak orang. Istilahnya sekarang, jemaat mula-mula menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi berkat melalui kehidupan pribadinya, kehidupan nyatanya, dengan memperhatikan sesama. Sehingga orang melihat, hidup orang Kristen itu dipenuhi dengan kasih ya, didasari dengan kasih, bukan didasari dengan egoisme, bukan didasari dengan kekasaran. Ketika ada orang yang susah, bukan hanya biarinlah itu kan kehidupannya dia, itu kan takdirnya dia, biarlah dia cari jalan keluar sendiri. Cukuplah kita mendoakan saja, no aksi. Tapi seharusnya ada aksi, sehingga banyak orang yang melihat kehidupan kita dan mereka terberkati. Sehingga apa? Harapannya apa? Banyak orang melalui kehidupan kita boleh percaya kepada Yesus, boleh membuka hatinya kepada Yesus. Terkadang seringkali orang tidak mau membuka hatinya untuk menerima Yesus. Bisa saja mereka karena melihat orang-orang Kristen kelakuannya sama saja seperti
orang lain. Banyak yang Bapak Saudara di penjara yang namanya itu nama-nama Kristiani. Markus, Matius, banyak sekali. Gembong narkoba, bahkan menteri sosial orang Kristen tapi korupsi. Yang terkadang itu yang membuat bukannya orang lain mau membuka hatinya untuk menerima Kristus, tapi orang lain akan oh itu loh orang Kristen sama saja ikut korupsi, membunuh, jual narkoba juga, apa bedanya dengan orang-orang lain? Oleh sebab itu kita harus hidup memberi pertumbuhan, bukan menghambat pertumbuhan. Kita perlu mengoreksi kehidupan kita selama ini, Bapak Saudara. Ya, kita tahu bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna hanya Tuhan saja. Tetapi bagaimana upaya kita untuk setiap harinya kita bisa hidup sama seperti jemaat mula-mula. Kita hidup untuk bisa memberikan pertumbuhan, memberikan buah bagi kemuliaan Kristus. Bapak Ibu Saudara, air hujan itu bisa dua ya, bisa ada dua, ada manfaatnya, ada satu manfaat sama dampaknya itu ada dua, bermanfaat dan tidak bermanfaat. Yang pertama, air hujan itu dinantikan oleh orang-orang petani ya. Mungkin kalau di sekitar Sleman ini mereka tidak terlalu butuh air hujan karena ada pengairan. Tetapi di Gunung Kidul, Bapak Saudara, air hujan itu dinantikan. Karena apa? Mereka nggak bisa bercocok tanam ketika nggak ada hujan. Tetapi jangan salah juga, air hujan itu bisa membawa bencana. Di Kalimantan itu saya sering dengar bahwa hujan hanya beberapa jam tapi banjir. Nah, ibarat hujan, kita mau jadi seperti apa? Yang membawa manfaat bagi banyak orang atau kita membawa bencana bagi orang lain? Harapan saya kita mau seperti air hujan yang dirindukan oleh para petani, sehingga para petani bisa bercocok tanam. Demikian juga kita orang percaya, kita harus menjadi berkat bagi banyak orang, kita dikenal baik oleh banyak orang, sehingga apa? Sehingga mereka bisa membuka hati mereka untuk percaya pada Kristus. Itu dimulai dari diri kita masing-masing, Bapak Saudara. Jadi kita sebagai orang percaya, kita harus hidup untuk memberikan pertumbuhan. Jadi dari firman Tuhan ini kita bisa belajar bahwa kehidupan jemaat Kristus mula-mula yang bisa kita contoh adalah kehidupan jemaat Kristus yang hidup dalam persekutuan, jemaat Kristus yang hidup dalam persatuan, dan jemaat Kristus yang hidup memberi pertumbuhan. Kiranya firman Tuhan mendekati kita semua. Mari kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan atas firman Tuhan pada hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk kami boleh melihat kembali bagaimana jemaat mula-mula boleh hidup. Mereka boleh hidup dalam persekutuan, mereka hidup di dalam persatuan, dan mereka hidup untuk memberikan pertumbuhan. Kami juga mau menjadi sama seperti mula-mula Tuhan. Kami mau bertekun di dalam kehidupan persekutuan, kami mau bersehati dalam persatuan bersama jemaat, kami saling menolong, saling mendukung satu sama lain untuk memuliakan nama-Mu. Dan Tuhan, kami juga mau menjadi pribadi yang baik dan benar, sehingga banyak orang yang boleh diberkati, dan terlebih dari itu banyak orang yang boleh melihat Kristus melalui kehidupan kami yang menjadi kitab terbuka, dan mereka boleh percaya
kepada Kristus dan diselamatkan seperti kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, memang tidak mudah untuk melakukan ini Tuhan, tapi kami memohon kuasa Roh Kudus-Mu yang mampukan kami sehingga kami boleh hidup sama seperti jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur atas firman. Amin.